Lokal guide. Kenalan dulu. Saya Indro. Pak Bagus ya? Kenalin Pak Bagus. Nah. Lokal guide. Oke, kita langsung aja kita dari sini. Yuk kita dari sini. Ayo Bagus. Yuk. Oke, Mendekat. mendekat biar saya mulai. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang di Huta Sialagan. Salam dari kami. Kita ucapkan horas sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Horas, horas, horas. Ya, jadi horas itu bagi orang Batak banyak artinya. Selamat datang, selamat jalan, selamat pagi. Apa kabar? Orang Batak selalu mengucapkan horas. Jadi kalau ada orang Batak menyapa kita dengan horas, kita menjawab horas juga. Ya, jangan ditambahi bah, nggak bisa. Apa tuh? Jadi ada kadang-kadang horas bah gitu. Iya. Jadi horas bah itu adalah diucapkan kepada teman-teman kita selevel kita. Umpamanya kita masih di SMP punya teman sudah lama nggak bertemu, lalu kita bertemu kita ucapkan horas bah, baru bisa. Kalau orang tua nggak bisa, cukup horas. Ya, oke. Jadi nama kampung ini adalah Huta Sialagan. Huta itu artinya kampung dan Sialagan itu nama daripada kampung ini. Jadi kalau kenal marga Sialagan di mana-mana, dari sinilah asalnya. Karena di orang Batak itu mereka hanya punya satu kampung dan nama kampungnya sama dengan nama marganya. Ya, dan kebanyakan mereka membuat perkampungan semacam ini di mana dikelilingi tembok-tembok dari batu dan mereka hanya membuat satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Itulah tradisinya. Ya, kemudian di dalam kampung ini kita lihat ada beberapa rumah adatnya. Namun yang kita lihat ini semua rumahnya sudah direnovasi. Dulu aslinya di kampung ini hanya ada 3 rumah yang sangat besar. Namanya rumah bolon. Jadi dulu satu rumah bisa ditempati sampai 10 kepala keluarga. Karena begitu besarnya. Tapi sayang ketika rumah itu pada tahun 1900 itu terbakar semua. Jadi habis. Karena dulu atapnya bukan dari seng, tapi terbuat dari ijuk. Jadi mudah terbakar. Kemudian dibuatlah seperti ini supaya muat banyak, tapi sekarang satu rumah satu keluarga. Ya, namun dulu aslinya seperti inilah. Dia masih punya banyak, dia punya ornamen-ornamen daripada orang Batak. Ini disebut dengan nama gorga. Jadi gorga ini sebuah ukiran, tetapi ada namanya masing-masing, juga ada fungsinya masing-masing. Ya, di sini kita lihat ada cecak. Cecak di dalam bahasa Batak disebut dengan nama Boraspati. Ini adalah simbol kehidupan bagi orang Batak. Kenapa? Kita tahu cecak ini binatang yang kecil, tetapi kita bisa melihat bahwa cecak itu bisa nempel di mana-mana. Cecak bisa melekat di mana-mana. Cecak bisa hidup di mana-mana. Jadi orang Batak pun prinsipnya sama seperti cecak ini. Bahwa orang Batak bisa hidup di mana-mana. Ya, di mana-mana ada orang Batak. Kita tahu memang orang Batak itu suaranya sangat-sangat keras, tapi hatinya baik. Hanya suara yang keras, ya. Nah, kemudian ini adalah simbol daripada panyudara wanita. Ini adalah lambang kesuburan. Ada pepatah orang Batak mengatakan, dalam bahasa Batak disebut maranak 10 pitu, marboru 10 enam. Bila mana berumah tangga, mereka berharap punya keturunan, anak laki-laki 17 dan 16 perempuan. Itu, iya, itulah harapan mereka. Ya, nah kemudian rumah Batak dibuat ada 3 bagian. Di bawah adalah tempat untuk ternak-ternak mereka, seperti kerbau, babi dan lain sebagainya. Kemudian di tengah-tengah adalah tempat tinggal mereka. Jadi rumah Batak itu aslinya tidak menggunakan kamar, tidak ada kamar, semua terbuka. Jadi tidurnya di lantai. Cuma mereka dipisah dengan di tengah-tengah ada dapurnya. Mereka tidur di samping kanan kirinya. Ya, itu. Di situ mereka makan, situ mereka masak dan sebagainya, situ juga. Kemudian di atas adalah tempat barang-barang mereka. Ya, kemudian atapnya dulu aslinya memang terbuat dari ijuk. Dan bentuk atapnya adalah menyerupai sebuah sampan. Sampan ya atau solu ya.
Jadi sampan itu dia bawa ujung di depan itu lebih tinggi daripada yang di belakang. Ya, di belakang belakang masuknya lebih tinggi daripada yang di depan. Artinya orang tua di depan dan anak di belakang. Ya nanti kalau anak mereka sudah besar, tentu mereka mengharapkan bahwa nanti kehidupan mereka itu anaknya harus lebih maju daripada orang tuanya. Makanya orang Batak itu mereka bekerja keras hanya demi anak-anak mereka. Mereka sekolahkan anak mereka dengan harapan supaya mereka hidupnya akan lebih maju daripada orang tuanya. Orang Batak mengatakan anak kokido amor alfiau. Anakkulah merupakan harta yang mulia buat kami. Itulah singkat cerita tentang rumah adetnya. Dan sekarang kita bisa naik ke atas sana. Kita pakai ulos, baru kita menari bersama-sama. Selanjutnya nanti, ayo ambil ini untuk perempuan. Ini laki-laki. Ulosnya seperti gini aja. Iya, caranya bagaimana? Selendangkan. Kiri kanan sama aja. Enggak, sebelah kanan ya. Topinya Pak. Ini sama. Yang perempuan mana? Ini. Oh, Oke. kalau saya? Oh, ini laki. Ini lelaki Pak, ulusnya. Jadi untuk isi saya. Oh, Caranya apa? Ya begini aja. Tolong dimasak dong, Bung. itu aja. Untuk ibunya ini Bu, serta Bu. Ini saya. Iya. Silakan. Ya. Ini ulusnya Pak. Uloknya mana? Ini ya? Ini doang ya? Iya Pak. Ini Pak. Begini ya. Ya. Ada lagi yang belum dapat? Ada lagi yang belum bapaknya kan? Kurang satu lagi. Oh, ini. Ada kamera yang mau saya fotokan nanti. Ini. Ya ini. Kita rekam video aja. Ini video dah. Ini hidup terus ini nggak apa ya? Oke. Ini hidup terus. Kita kalau post Push ini aja. post ini. Iya. Akan mengikuti, inilah satu sekali-kali yang bisa menari. Ya, jangan ikuti dia, tapi ikutilah saya. Baik, untuk pembukaannya kita buat acara kita yang pertama yaitu gondang mula-mula atau gondang pembukaan. Asabay damang majo amang godang mula-mulay. Ya, itulah